Kalau nggak punya strateginya ya memang rugi teman-teman. Tetapi kalau misalkan teman-teman ya ingat kata-kata saya, pasti teman-teman akan mengalami satu masa zaman keemasan. Catat itu baik-baik. Pasti ada satu masa zaman keemasan. Misal nih Mas Arif nih masih bujang. Ini baru dapat gaji bulan April, Mei, kemudian ada THR, kemudian ada TPP. Itu kan nanti kan uang numpuk banyak. Nah, kalau orang itu belum pernah terima gaji, megang uang 20 juta, 30 juta, otomatis akan hilang. Pasti itu akan hilang. Minimal beli motor baru lah. Pasti itu. Nah, makanya kalau kita itu nggak pandai ngatur uang, ya kita harus distribusikan. Mau lulus Latsar dengan nilai memuaskan? Yuk, gabung kelas Latsar. Cari tahu infonya di t.me/kelaslatsar. Ini sudah ada yang bertanya, Pak. Saya dulu invest emas pas kerja sebelumnya, tapi mulai CPNS dibobol semua karena belum gajian. Wah, hampir sama, Mas. Ya ini Kak Eko ya. Saya juga sebenarnya kemarin sudah sedikit ada tabungan emas berhubung buat beli tiket. Nggak apa-apa. Gini, kalau emas saran saya jangan beli emas ini ya, emas digital. Betul. Ya teman-teman ya. Emas digital itu biaya jual sama belinya mahal loh teman-teman. Kalau mau beli emas fisik yang ada di Antam. Kalau di sini di tempat saya itu adanya di Semarang sama di Jogja. Belinya itu. Kalau di toko emas tentunya toko emasnya sudah ambil untung ya. Kalau saya ambilnya di Logam Mulia di sini di Jogja. Beli aja di situ. Nanti kalau mau beli jangan yang 1 gram teman-teman. Jangan 1 gram. Nominalnya yang 5 gram sama 10 gram. Karena itu lebih mudah dijual dan nggak kecil-kecil amat gitu. Kalau 1 gram kan kecil. Kalau yang 5 gram itu kan sekali jual enak gitu loh. 5 juta. Kalau yang sekarang 10 gram itu kan sekitar 9 juta. Jadi kalau butuh uang itu kan enak. Kalau misalkan 1 gram itu kan ada butuh apa langsung jual kan bisa bertahan lama. Tapi kalau yang 5 gram itu kalau mau dijual kan sayang. Seperti itu. Oh ya, logamulia.com. Logamulia.com itu ada. Beli aja di situ. Logamulia.com. Ya buat teman-teman yang ingin beli online ya, Pak. Di logamulia.com ini sekalian kita endorse. Ini M1A1 itu nama aslinya siapa sih? Penasaran. Namanya siapa? Jadi panggilnya lebih enak. Jadi ini bagi teman-teman yang minat mining. Jadi kenapa saya mining? Karena yang pertama saya basicnya kan IT ya, Prakom. Kan nggak mungkin saya jualan sayur atau jualan baju kan nggak mungkin. Saya ahlinya di IT ya saya belinya itu. Kemudian kenapa saya nggak beli koin langsung? Kenapa saya nambang? Karena kalau nambang itu kita rugi apa sih? Rugi internet sama listrik aja. Kalau misalkan rugi, komputernya kan masih ada. Kita nggak mungkin kena scam seperti itu. Kemudian karena saya masih awam, saya males misalkan belajar terlalu banyak. Saya nggak seperti itu. Saya ada langganan di di Jogja di Quadra Komputer. Itu sudah spesialis, dia sudah ini berulang kali misalkan pesanan dari luar itu banyak, termasuk dari luar Jawa juga. Jadi saya pesan sudah langganan ya, saya biasa beli komputer di situ. Kebetulan dia spesialis untuk mining seperti ini, saya minta bisa nggak komputer saya disulap jadi ini mesin rig mining gitu. Bisa Pak gitu. Komputernya ini saya fotokan. Terus mereka yang nyeting. Jadi saya komputer ini VGA 1 ya.
Jadi sudah ada RAM, sudah ada prosesor, mainboard sama hard disk. Saya cuma nambah 3 VGA, cuma setting sama pasang mesin rig, tentunya sama fan-nya ya. Sama risernya itu habis 20 juta. Seperti itu. Dengan asumsi cuan bersih itu sebulan sekitar 1.200.000. Seperti itu. Nah, nanti kapan balik modal ya 1 tahun lebih ya teman-teman. 1 tahun lebih. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau misalkan rugi pun ya komputernya masih ada kok. Masih bisa kita pakai. Nggak apa-apa. Kena UU Mining nggak itu ini kena Pak? undang-undang, nggak ada undang-undangnya yang mengatur itu. Nggak melanggar hukum teman-teman. Oh, banyak kok mesin rig itu banyak. Nggak melanggar hukum. Karena Bitcoin itu kan diatur dalam undang-undang ini ya, tentang komoditas ya, jual beli komoditas, bukan sebagai alat tukar. Nah, nanti jualnya ketika teman-teman harga Bitcoinnya sudah naik lagi. Saat ini kan lagi ambles. Seperti itu. Dan itu ininya apa? Porsi saya nggak banyak kok, cuma segitu kan. Cuma mesin satu. Lainnya saya itu lebih banyak investasi di komputer, teman-teman. Hampir tiap tahun itu beli. Kemarin itu beli yang mini PC itu 12 jutaan, iya total 12 juta lah. Saya buat invest lagi, kemudian ini buat mesin rig ini nanti. Nah, nanti kalau misalkan ini mesinnya jalan, saya buat mau rakit PC Alderek lagi. Jadi keuntungan saya misalkan buat buka kelas, buat kelas-kelas latsar atau kelas tupa, nggak saya ambil teman-teman. Saya belikan PC lagi, beli PC lagi. Karena memang saya hobinya di komputer, bisnisnya di komputer, ya udah saya putar ulang ke situ. Mungkin Mas Arif sudah lihat sendiri ya, komputer saya itu kebanyakan investasi itu. Kemudian buat beli HP juga untuk backup, misalkan ada kendala seperti itu. Kemudian beli kamera, beli apa gitu. Ya udah saya investasikan buat beli itu semua. Saya lebih banyak jujur di situ sama di deposito. Nanti hasilnya deposito juga buat beli peralatan lagi sama muter. Tinggal beli perangkat buat admin dari jauh ya Pak. Ngangkat adminnya dirimu bisa malah dijual. Saya malah lebih prefer ke PC teman-teman daripada laptop. Karena kalau laptop itu pertama nggak bisa di-upgrade, kita nggak fleksibel. Yang kedua, kita kan butuhnya kan ini ya, data yang diproses itu kan besar. Jadi kalau di laptop itu kan cenderung panas. Kalau kita lembur seharian itu pasti panas. Kalau yang PC kan aman. Seperti itu. Dan nanti insya Allah saya juga berencana, ini bukannya apa gitu ya, Ria atau apa, berencana pingin beli properti satu buat studio, karena kan saat ini kan tahu sendiri jaringannya kan undlap-undlap ya kalau di desa. Kalau misalkan saya ambil yang di daerah tengah kota, tentunya bikin kelas-kelas seperti ini kan lebih enak. Nah, seperti itu. Saya juga nanti sistemnya nggak pakai tempo teman-teman. Jadi saya kreditnya sama langsung developer, nggak via bank. Jadi lebih ngirit untuk bunga banknya bisa lebih ditekan. Intinya banyak negosiasi aja sih kalau misalkan properti. Mungkin yang kemarin lihat ini strategi KPR yang di video saya itu kan ada yang ini ya Mas Rizky, itu ada yang Mas, jangan kredit, nanti kalau kredit kena bunganya terlalu besar. Ya emang, kalau nggak punya strateginya ya memang rugi teman-teman. Tetapi kalau misalkan teman-teman ya ingat kata-kata saya, pasti teman-teman akan mengalami satu masa zaman keemasan. Catat itu baik-baik. Pasti ada satu masa zaman keemasan. Misal nih Mas Arif nih masih bujang. Ini baru dapat
gaji bulan April, Mei, kemudian ada THR, kemudian ada TPP, itu kan nanti kan uang numpuk banyak. Nah, kalau orang itu belum pernah terima gaji, megang uang 20 juta, 30 juta, otomatis akan hilang. Pasti itu akan hilang. Minimal beli motor baru lah. Pasti itu. Nah, makanya kalau kita itu nggak pandai ngatur uang, ya kita harus distribusikan. Distribusikan buat beli apa? Ya yang aman ya beli properti. Kalau gajinya sudah numpuk banyak ya, katakanlah sudah dapat 20 juta, 30 juta, ya itu uangnya mending buat DP rumah. Mendingan saya kayak gitu. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang temonjo lah, ada wujudnya. Habis itu ada wujudnya. Tetapi kalau misalkan uang 20 juta, 30 juta, itu kita bingung nih, kanan kiri. Kita literasi keuangannya masih kurang. Otomatis kita buat beli yang konsumtif seperti itu. Nah, itu bisa buat catatan teman-teman. Pasti nanti akan mengalami zaman keemasan. Enggak cuma sekali, pasti berkali-kali. Pasti akan berkali-kali. Baik bujang maupun berkeluarga pasti nanti akan mengalami seperti itu. Misalkan berkeluarga pun, oh istri ada rezeki nih baru dapat warisan, atau teman-teman baru dapat warisan dari orang tua. Nah itu juga kalau belum pernah terima uang 100 juta, 50 juta, ini buat apa ya? Wah nanti buat beli mobil seperti itu. Kalau saya ada uang berapapun gitu, misalkan kayak kemarin itu misalkan ada 7 juta, 10 juta, ya udah saya pakai aplikasi Neobank, saya depositokan 1 bulan atau misalkan 1 minggu seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting kan uangnya dikunci ya, istilahnya dikunci. Jadi kita nggak bisa macam-macam dengan uang itu. Kalau misalkan depositonya sudah habis dan uang kita belum butuh, ya udah kita kunci lagi, deposito lagi 1 bulan, deposito lagi misalkan 6 bulan, seperti itu kuncinya. Nanti kalau misalkan kayak saya nih lagi butuh properti itu, ya udah nanti uangnya itu bisa buat uang muka nanti kita bisa beli lagi. Dan propertinya itu jangan sampai cuma konsumtif ya. Kalau saya kan sudah punya rumah, otomatis kalau beli rumah berikutnya itu sebagian saya sewakan, saya kontrakan, atau mungkin dibuat kos-kosan meskipun 1-2 kamar nggak apa-apa. Yang penting kan ini yang 2 kamar ini kan bisa menopang untuk membayar cicilannya istilahnya. Seperti itu bisa mengurangi beban kita. Lanjut Pak, ini ada yang bertanya Pak, kalau investasi dananya belum cukup, apakah tidak apa-apa pinjam ke bank atau pinjaman online? Nah, investasinya apa, Mas Eko? Lebih baik jangan investasi uang bank lah. Nanti ribet, urusannya ribet nanti. Apalagi SK 3D kan jangan. Saya nggak recommended ya teman-teman ya. Saya recommended tadi. Investasi wajib, tetapi wajib pakai uang sendiri. Seperti itu. Kayak tadi itu nggak punya uang, ya udah buat beli materi aja, simpan 30 tahun. Mungkin nanti bisa dinikmati ketika teman-teman pensiun ya. Teman-teman pensiun, aduh ini aku pensiun mau uang pensiun kok sedikit, tetapi saya pengen piknik ke Bali atau misalkan piknik ke luar negeri. Kalau misalkan punya materi kayak gitu kan dijual lagi, itu saya yakin bisa buat ini kok, bisa buat piknik karena itu bisa mengalahkan inflasi teman-teman. Seperti itu. Kalau misalkan punyanya uang 100.000, 200.000, ya udah buat beli bibit. Bukan bibit aplikasi ya, tapi tanaman tadi yang buah durian atau tanaman jati, atau mungkin yang cewek-cewek itu buat beli tanaman hias. Tanaman hias yang mahal itu apa sih? Kalau dulu kan gelombang cinta itu. Mungkin bisa beli. Nanti kan dari situ setahun ditanam, saya yakin kan berbiji ya. Berbiji atau mungkin teman-teman bisa stek lagi atau dicangkokkan lagi sehingga bisa dijual lagi dalam bentuk bibit. Nah itu kan lumayan. Kalau misalkan satu tanaman nih
di stack ulang, bisa menjadi 10 tanaman. Kemudian di 6 bulan berikutnya di stack lagi jadi 10 tanaman. Itu kan jadi passive income lagi. Seperti itu. Sebulan misalkan beli bunga mawar, terus nanti buat beli anggrek, bulan berikutnya buat beli apa. Nanti kalau dikoleksi dalam setahun jadi banyak, kemudian dilakukan stack, dijual online, untungnya banyak teman-teman, dibandingkan bunga deposito atau emas. Itu berlipat-lipat, saya yakin 100% lebih untungnya. Seperti itu ya. Jadi cari, kalau masih belum punya uang, carilah produk atau barang yang nilainya bisa lebih dari 100%. Itu pasti untung. Dan halal ya teman-teman ini. Ya. Nah, kalau misalkan bibit-bibit itu, kalau bibit itu nanti bisa dicangkok, di stack, itu kalau dijual kan nilainya tinggi banyak sekali. Ini Oke, Pak, kalau saham, aplikasi-aplikasi, saham. Saham itu juga bisa teman-teman, tetapi kalau nilainya masih di bawah 100 juta, itu nggak efisien teman-teman. Nggak efisien. Saya tuh pernah ngalami ya, main saham. Dulu itu pernah, saya modal sekitar 50 juta atau 60 juta itu. Itu ya banyak habisnya juga tuh. Dulu pernah saham ini apa? Saham Adira. Adira ya, Adira yang leasing itu kan. Leasing motor, leasing mobil lah Adira. Lah, dia itu pernah bagi dividen 20%. Sorry. Sekitar 20% atau enggak salah ya. Terus dari 20 juta itu saya belikan ya. Karena kan harganya waktu itu 10.000 atau berapa. Terus dividennya sekitar 3 jutaan saya. Nah, saya belikan laptop, teman-teman. Jadi laptop itu saya nggak beli, tapi dari dividen saham itu. Tetapi nilainya Adira itu turun dari 10.000 jadi berapa itu waktu itu? Sampai 9.000. Saya jual di 9.800-an lah. Ibaratnya anggap aja impas. Ya, saya banyak belajar dari situ. Kalau saham itu teman-teman harus belajar ilmunya lebih banyak. Belajar ini ya candlestick, stokastik, belajar moving average dan lain sebagainya. Itu menurut saya pusing ya. Saya belajar pemrograman aja pusing, apalagi belajar yang yang statistik seperti itu tentunya pusing ya. Beda kalau misalkan reksadana itu kan lebih fleksibel, lebih kita pokoknya ada manajer investasinya kan bisa dikatakan cuan. Tetapi kalau sekarang naik turun ya teman-teman ya, bisa untung bisa enggak. Kalau yang kondisi sekarang mungkin reksadana campuran itu lebih menguntungkan. Tapi sebagus-bagusnya reksadana, cuannya berapa sih teman-teman? Reksadana itu paling di bawah 20%. Nah ini tadi kamu beli bibit, misalkan bibit buah durian kayak apa, buah mangga, buah jambu atau buah apa gitu yang nilai ekonominya tinggi ya. Nah itu kalau misalkan dicangkokkan sendiri itu kan nilainya ratusan persen, teman-teman. Nilai untungnya loh, ratusan persen. Masa teman-teman cuma belajar nyetek doang atau belajar nyangkok nggak mau, dibandingkan belajar yang ribet-ribet kayak gini, yang belajar candlestick lah, stokastik, kan memutar otak banyak ya. Tapi kalau yang stack itu kan enggak. Kita sambil pulang kerja atau 1 minggu nyangkok, kemudian disirami setiap hari, udah beres. Untungnya bisa ratusan persen. Kayak gitu. Nah, ini mungkin Mas Arif yang penyuluh pertanian. Nah, ini kesempatan Mas Arif nih, menguasai ilmu pertanian bisa untung berlipat-lipat. Dan nanti dari untungnya jualan bibit ini bisa buat ini kan, baru nanti sebagian dimasukkan ke reksadana. Baru nanti dimasukkan untuk DP rumah. Seperti itu. Jadi jangan
sekarang itu DP rumah dulu, atau mungkin main saham dulu, atau mungkin reksadana dulu, jangan. Dari awal, dari ini dulu. Misal bibit buah, bibit tanaman jati kayak, atau bibit tanaman buah, atau bibit tanaman hias, itu dulu selama 1 tahun. Nah, nanti di tahun kedua baru sambil jualan itu. Nanti kan ada cash flow masuk. Nah, cash flow masuk tahun ketiga baru di sedikit-sedikit masukkan ke deposit, masukkan ke dana atau apa. Terserah. Nanti habis itu baru buat DP rumah juga bisa. Gitu. Nanti untungnya bisa jauh lebih cepat. Gitu. Ya Pak Bas, ini ada yang minta ingin ditanami pohon buah yang keras. Ini buah apa dulu ini buah keras ini? Pas musim berbuah jualan. Oke, juga bagus, Mas Adi Reza ya. Adik Esa. Jadi ada orang yang menggunakan gini, misalkan mau beli rumah, mau bangun rumah secara cash, itu tentunya kan bertahap, nggak mau utang, tentunya bertahap. Betul. Nah, tentunya kan ngumpulkan lahan, lahannya juga harus luas, minimal ya 1.000 lah, atau mungkin 5.000. Kalau misalkan mau ditanamin tanaman keras, karena kan tanaman keras jaraknya agak mungkin 2 meter ya paling dekat ya, atau mungkin 3 meter, 4 meter. Nah, untuk membeli tanah seluas itu tentunya kan butuh duit. Nah, kalau teman-teman masih CPNS, ya jangan ngutang menurut saya. Mending bibit buah itu dulu, bibitnya itu disirami, nanti sebagian dijual, baru nanti dari hasil jualan itu bisa buat beli tanah. Nah, setelah buat beli tanah, ditanami, misalkan belinya katakanlah 5.000 meter atau setengah hektar gitulah, setengah hektar. Nah, setengah hektar itu nanti ya, yang sepertiga itu untuk tanah, untuk dibangun rumah, yang 2/3 ya, 2/3 itu dijual. Nah, tanah itu kalau misalkan tanah itu kalau dijual beserta tanaman ya itu lebih mahal. Misalkan ditanami katakanlah buah durian ya. Buah durian kan teman-teman tadi beli bibitnya 4-5 ribu. Nah, kemudian setelah ditanami, katakanlah sekitar 3 tahun lah baru berbuah. 3 tahun ini mau berbuah nih, dijual aja. Yang sepertiga dijual, terus nanti didirikan rumah, kemudian yang 2/3 dijual sama duriannya, tanaman duriannya. Tentunya itu harganya mahal. Harganya, keuntungannya itu bisa buat bangun rumah, cash lagi itu. Seperti itu. Nah, itu yang literasi seperti itu yang nggak diajarkan di bangku sekolah.